Bank Sentral Amerika Serikat, keputusan penurunan suku bunga tersebut disetujui Dewan Gubernur di Fed dengan perbandingan suara 10-2. Stephen Miran bahkan meminta penurunan lebih besar. Sedangkan Presiden Fed Kansas City, Jeffrey Smith, justru ingin Bank Sentral tetap mempertahankan suku bunga. Dikutip dari Reuters, pejabat The Fed juga berbeda pendapat soal potensi penurunan suku bunga lebih lanjut pada ke-2025. Gubernur The Fed, Jerome Powell, mengamini adanya perbedaan di dalam Dewan Gubernur, sekaligus minimnya data dari pemerintah federal AS, bisa membuat The Fed berhati-hati dalam mengambil keputusan ke depan. Pasalnya, The Fed tidak dapat memiliki gambaran yang utuh soal kondisi perekonomian Amerika, terutama dari sisi pasar tenaga kerja dan inflasi. Kami akan terus mengumpulkan setiap data yang kami temukan, kemudian mengevaluasinya dan menganalisisnya secara hati-hati, dan itu tugas kami, kata Powell saat konferensi pers usai rapat Federal Open Market Committee (FOMC) selama 2 hari. Kalau Anda bertanya apakah itu akan berpengaruh pada pertemuan Desember, saya tidak bilang pasti akan berpengaruh, tapi coba Anda bayangkan, bagaimana kalau Anda berkendara dalam kabut? Anda akan mengurangi kecepatan, ujar Powell. Selain soal data, dia menyinggung perbedaan pandangan di kalangan pejabat The Fed soal arah kebijakan moneter ke depan. Meski ada tren untuk mendukung ekonomi, namun ada pandangan untuk menanti hingga 1 siklus lagi sebelum menurunkan suku bunga lagi. Sementara itu, pasar menafsirkan pernyataan Powell bahwa potensi pemangkasan suku bunga FFR pada Desember tahun 2025 berkurang dengan porsi 2:1. Selain itu, indeks S&P juga berakhir mendatar usai kehilangan tenaga di zona hijau. Powell secara terang-terangan memberikan sinyal istirahat antara pertemuan saat ini dan ke depan, kata Deputi Kepala Ekonom dari Oxford Economics, Michael Pierce. Dia memperkirakan, The Fed mungkin sepakat pemangkasan suku bunga pada September dan Oktober tahun 2025. Sudah cukup sekaligus melihat apakah inflasi akan meningkat di sisa tahun ke-2025. 5 kandidat tersisa dalam perebutan kursi Ketua The Federal Reserve menggantikan Jerome Powell seiring dengan upaya Presiden Donald Trump memperluas pengaruhnya terhadap kebijakan bank sentral. Adapun para investor dan pengamat kebijakan moneter tengah menyoroti proses ini secara ketat mengingat masa jabatan Powell sebagai Ketua The Fed akan berakhir pada Mei 2026. 5 kandidat tersisa dalam perebutan kursi Ketua Federal Reserve menggantikan Jerome Powell seiring dengan upaya Presiden Donald Trump memperluas pengaruhnya terhadap kebijakan bank sentral tersebut. Menteri Keuangan Scott Bessent mengonfirmasi bahwa jumlah kandidat telah dipangkas menjadi 5 nama, yakni anggota Dewan Gubernur The Fed Christopher Waller dan Michelle Bowman, mantan Gubernur The Fed Kevin Warsh, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih Kevin Hassett, serta eksekutif senior BlackRock Rick Ryder. Bessent memimpin prosesi seleksi, menyampaikan dirinya berencana melakukan wawancara putaran lanjutan dan akan menyerahkan daftar rekomendasi akhir kepada Presiden Trump setelah libur Thanksgiving. Adapun para investor dan pengamat kebijakan moneter telah menyoroti proses ini secara ketat mengingat masa jabatan Jerome Powell sebagai Ketua The Fed akan berakhir pada Mei 2026. Dan berikut profil singkat para kandidat. Kandidat pertama Kevin Hassett pernah menjabat di Gedung Putih pada masa jabatan pertama Donald Trump. Sebelumnya ia berkarir sebagai ekonom di The Fed dan menjabat Direktur Riset di American Enterprise Institute. Selanjutnya Christopher Waller merupakan anggota Dewan Gubernur The Fed sejak 2020 setelah diangkat oleh Trump. Ia dikenal sebagai pendukung kuat independensi bank sentral dan kerap mengeluarkan pandangan ekonomi yang akurat meski berbeda dari arus utama. Kandidat ketiga, Michelle Bowman saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Pengawasan The Fed. Ia diangkat Trump pada 2018 dan dipromosikan awal tahun ini. Bowman sebelumnya menjabat Komisioner Perbankan Negara bagian Kansas, serta memiliki pengalaman di pemerintahan George W. Bush dan Kongres Amerika Serikat. Kandidat selanjutnya Kevin Warsh merupakan mantan Gubernur The Fed periode 2006-2011. Ia sempat menjadi kandidat Ketua The Fed pada 2017 tetapi kalah dari Powell. Terakhir, Rick Ryder adalah eksekutif senior di BlackRock yang memimpin bisnis surat utang perusahaan tersebut. Ia bergabung pada 2009 setelah hampir 2 dekade berkarir di Lehman Brothers. Berbagai sumber, iDeck Channel.
Ya, harga minyak anjlok sekitar 2% pada perdagangan di hari Selasa menandai penurunan selama 3 hari beruntun dan pelemahan ini terjadi karena investor menimbang dampak sanksi Amerika Serikat terhadap dua raksasa minyak Rusia terhadap pasokan global serta potensi rencana OPEC Plus untuk meningkatkan output. Minyak mentah berjangka Brent ditutup merosot 1,9% menjadi $64,4 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate menyusut 1,9% menjadi $60,15 per barrel. Pekan lalu kedua acuan harga minyak tersebut mencatat kenaikan mingguan terbesar sejak Juni setelah Donald Trump memberlakukan sanksi baru terkait dengan perang Ukraina yang menargetkan dua perusahaan minyak utama Rusia yakni Lukoil dan Rosneft. Di sisi lain, OPEC Plus dikabarkan tengah mempertimbangkan peningkatan produksi secara moderat pada Desember mendatang. Setelah memangkas produksi selama beberapa tahun untuk menopang harga, kelompok ini mulai mengembalikan sebagian output sejak April lalu. Kenaikan produksi OPEC Plus diperkirakan dapat membantu menyeimbangkan pasar apabila ekspor Rusia terganggu akibat sanksi Barat. Ya, selanjutnya pemirsa dari bursa global, bursa Wall Street kembali mencetak rekor penutupan tertinggi pada perdagangan di hari Selasa didorong kelonjakan saham Nvidia setelah perusahaan tersebut mengumumkan rencana membangun superkomputer kecerdasan buatan untuk Departemen Energi Amerika Serikat serta optimisme investor terhadap laporan keuangan raksasa teknologi pekan ini. Pada penutupan perdagangan di hari Selasa, indeks Dow Jones Industrial Average yang ditutup naik 0,34% menjadi 47.706, S&P 500 menguat 0,23% ke posisi 6.890 dan indeks Nasdaq Composite melonjak 0,8% ke 23.827. Ya, sementara itu dari bursa Eropa, pemirsa bursa ekuitas Eropa berbalik melemah setelah 3 sesi beruntun mencetak rekor tertinggi seiring dengan terjadinya pergeseran fokus investor dari perkembangan hubungan dagang Amerika Serikat dan juga China ke laporan keuangan emiten kakap. Stocks 600 ditutup turun 0,22% ke level 575,76. Indeks DAX Jerman melemah 0,12% ke level 24.278 dan CAC Prancis melemah 0,27% ke posisi 8.216. Kembali mencetak laba setelah setahun merugi, PT Lipo Cikarang Tbk atau LPCK berhasil memperbaiki kinerja keuangan hingga kuartal 3 tahun ini. Setelah pada periode yang sama tahun lalu mencatat rugi triliunan rupiah, kali ini LPCK mampu bangkit dengan laba ratusan miliar rupiah. LPCK mencatat laba 264,84 miliar rupiah. Hingga kuartal 3 tahun ini berbalik dari rugi 1,6 triliun di periode yang sama tahun lalu. Perbaikan ini didorong lonjakan pendapatan neto sebesar 250,27% secara tahunan menjadi 3,36 triliun rupiah dari sebelumnya 961 miliar rupiah. Penjualan rumah hunian dan apartemen menjadi penopang utama dengan kontribusi 2,34 triliun. Selain itu LPCK berhasil menekan beban lainnya secara signifikan dari 1,37 triliun rupiah menjadi 16,61 miliar rupiah. Perseroan juga mencatat penghasilan keuangan neto 16,98 miliar berbanding terbalik dengan beban keuangan neto 81 miliar rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Alhasil laba per saham dasar LPCK naik menjadi Rp52 dari sebelumnya Rp601 per saham. Hingga akhir September 2025 LPCK memiliki total aset 11,84 triliun rupiah, turun dari 13,6 triliun rupiah setahun sebelumnya. Namun liabilitas turut menurun menjadi 5,14 triliun rupiah, sementara ekuitas naik menjadi 6,7 triliun rupiah. Kondisi keuangan juga semakin sehat dengan kas dan setara kas 313 miliar rupiah, naik 2 kali lipat dari tahun lalu. PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company (TBK) mampu membukukan pertumbuhan kinerja bottom line meskipun mencatatkan pendapatan yang lesu sepanjang 9 bulan pertama tahun ini. Perseroan mampu membukukan pendapatan senilai 6,23 triliun rupiah pada periode yang berakhir September 2025. Torehan pendapatan tersebut menyusut 5,24% year on year. Menurunnya penjualan disebabkan oleh menyusutnya kedua segmen penjualan perseroan, yakni pada segmen minuman dan segmen makanan. Setelah dikurangi berbagai beban dan pajak, perseroan Ultra Jaya mampu membukukan laba bersih senilai 960,88 miliar rupiah atau tumbuh 9,04% year on year. Corporate Secretary Ultra Jaya Helina Widayani menyebut pelemahnya penjualan terutama disebabkan oleh lesunya penjualan pada semester 1 tahun ini. Namun memasuki kuartal ketiga kondisi usaha mulai membaik sehingga pendapatan dapat ditingkatkan.
PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA mencatatkan kinerja keuangan yang kurang bergairah hingga akhir kuartal 3 tahun ini. Dari sisi top line, pendapatan turun 14,4% year on year menjadi 288,17 juta dolar, dan di sisi bottom line, perseroan membukukan rugi bersih sebesar 127,38 juta dolar Amerika. PT TBS Energi Utama Tbk mencatatkan rugi bersih pada periode Januari hingga September 2025. Perseroan mengalami penurunan performa seiring dengan lesunya harga komoditas batu bara. Berdasarkan laporan keuangan, perseroan membukukan pendapatan sebesar 288,17 juta dolar, turun 14,4% year on year. Direktur TOBA, Juli Oktarina, menegaskan di luar dampak satu kali transaksi dan bisnis pertambangan batu bara, perseroan mencatat keuntungan 1,8 juta dolar. Dari sisi pendapatan, penjualan batu bara susut 44,43% year on year menjadi 150,62 juta dolar. Kontribusi segmen penjualan batu bara terhadap total pendapatan juga turun dari 80,51% menjadi 52,26%. Sementara itu, beban pokok pendapatan naik tipis 3,03% year on year menjadi 266,14 juta dolar, sehingga laba bruto perseroan terpangkas cukup dalam menjadi 22,03 juta dolar, alias turun 71,90% year on year. Dengan demikian, perseroan membukukan rugi bersih sebesar 127,38 juta dolar, berbanding dengan laba bersih 34,84 juta dolar pada periode yang sama di tahun 2024. Berbagi sumber, IDEX Channel.